Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, semoga kabarnya sehat ya, Bang Dullah. Alhamdulillah sehat. Ya, sambil selalu terus mengamati dan juga menyoroti permasalahan-permasalahan di negeri ini, di pagi hari ini saya ingin mengawali pertanyaan dengan hampir sebagian besar rakyat mungkin, lupa ya, tapi umat tidak lupa ketika kasus kilometer 50 itu yang terjadi korban 6 laskar FPI, perkembangannya sebenarnya bagaimana itu ya, Bang Dullah? Iya, beberapa hari lalu eh, ketiga sudah mengirim surat ke Presiden Ya. meminta waktu untuk menyampaikan hasil penyusunan buku putih yang TP3. Sebab beberapa bulan lalu ketika bertemu dengan Presiden, Presiden mengatakan bahwa kalau ada bukti-bukti dari TP3 silakan serahkan kepada pemerintah. Yang kedua, Mahfud MD sebagai Menko Polhukam itu mengatakan bahwa TP3 hanya berimajinasi, tidak ada fakta data. Nah, karena itu maka kami buktikan bahwa kami bukan berimajinasi, tapi kami melakukan penyelidikan, turun langsung ke bawah, dan kemudian melakukan kajian, akhirnya menyimpulkan bahwa memang terjadi pelanggaran HAM berat, di mana pembunuhan yang terjadi di kilometer 50 tahun lalu itu bukan eksiden, tapi memang betul-betul direncanakan secara sistematis oleh lembaga negara. Oleh karena itulah maka kami telah menerbitkan buku putih, dan itu sebelum kami publikasikan kepada masyarakat luas, baik dalam negeri maupun luar negeri, secara etika kami harus menyampaikan dulu kepada Presiden sebagai kepala negara, sekaligus memenuhi janji kami bahwa kami punya data dan fakta. Namun sampai hari ini belum ada respons dari pemerintah, dari Presiden, apa karena kesibukan dan seterusnya. Mudah-mudahan dalam beberapa waktu ini ada jawaban dari Presiden. Kalau ternyata tidak ada jawaban dari Presiden juga, itu berarti bahwa bukan karena sekedar kesibukan rutin Presiden sebagai kepala pemerintahan dan juga kepala negara, tapi barangkali Presiden mengelakkan diri untuk bertemu atau menerima perwakilan dari TP3. Atau bisa juga karena Presiden mendapat informasi yang salah, informasi yang bias, informasi yang tendensius dari orang-orang sekitar Presiden, sehingga kemudian Presiden mungkin dengan alasan yang tidak jelas, sibuk atau apa, tidak bersedia menerima kunjungan kami untuk menyerahkan buku putih tersebut. Apapun halnya, masyarakat harus tahu bahwa dengan kita lihat satu persatu, mulai dari hasil laporan Komnas HAM yang sebelumnya mengatakan ada satu rumah yang tempat dilakukan penyiksaan terhadap 6 orang itu, tapi kemudian dalam laporan kepada Presiden fakta itu hilang. Yang kedua, bahwa mobil yang dilaporkan oleh Komnas HAM sebagai mobil tempat beradanya komandan yang memberikan instruksi terhadap pembantaian 6 orang laskar FPI itu kemudian tidak ada identifikasi yang jelas dari Komnas HAM, baik kepada Presiden maupun kepada publik. Yang ketiga, bahwa fakta yang ada, Komnas HAM di dalam laporannya kepada Presiden disebutkan itu ada laporan penyelidikan. Nah, kalau laporan penyelidikan menurut KUHAP itu adalah tindakan yang bersifat hukum,
yang sebenarnya kalau dalam KUHP penyelidikan itu dimulai dengan apa yang disebut dengan pull bucket atau pengumpulan bahan keterangan, baru kemudian penyelidikan itu untuk mencari tahu ada pidana atau tidak, baru kemudian tingkat penyidikan itu untuk mencari tersangka siapa sebenarnya seperti itu. Tapi ternyata di dalam laporan Komnas HAM, undang-undang yang dipakai bukan undang-undang tentang pelanggaran HAM berat, tapi pelanggaran HAM biasa. Maka kemudian kalau pelanggaran HAM biasa, maka kemudian Komnas HAM tidak punya wewenang untuk melakukan penyelidikan, hanya melakukan pengumpulan bahan keterangan untuk kemudian disampaikan berupa rekomendasi kepada pihak terkait, apakah kepolisian atau siapa saja atau kejaksaan. Seperti itu. Kalau misalnya Komnas HAM melaporkan itu adalah laporan penyelidikan, maka kemudian itu termasuk dalam kategori pelanggaran HAM berat. Sehingga dengan begitu, maka ini yang merupakan persoalan yang bias yang dilakukan oleh Komnas HAM itu apa? Penyelidikan menurut HAM berat atau penyelidikan menurut HAM biasa, seperti itu. Baik Bang Dullah, berarti itulah yang selain sudah ada dalam buku putih itu. Selain menyoroti presiden, sebenarnya TP3 juga bisa dikatakan menyoroti kredibilitas Komnas HAM ya. Iya. Tapi masih ya. Berarti TP3 juga menyoroti kredibilitas Komnas HAM dalam hal ini kan? Betul. Karena itu maka dalam rekomendasi TP3 beberapa waktu yang lalu itu juga yang kami sampaikan kepada fraksi PKS dan fraksi PAN yang menerima kami waktu itu, dan fraksi P3, tiga fraksi yang menerima kami minta agar supaya Komnas HAM melakukan penyelidikan. Berarti itu masuk area pelanggaran HAM berat. Jadi bukan pull bucket atau pengumpulan bahan keterangan yang merupakan pidana biasa seperti itu. Nah itu, misalnya. Baik, selanjutnya ini Bang Dullah, kita beralih ke masalah lainnya ketika muncul ungkapan bahwa KPK sudah dikuasai oleh para penyamun, apalagi ditambah dengan komentarnya Menko Polhukam, semua koruptor itu bersatu melemahkan KPK. Kondisi KPK yang sudah almarhum lah bisa dikatakan begitu menurut Bang Dullah itu ya. Sekarang bagaimana dengan kekuatan yang ada dari dalamnya sendiri ataupun kekuatan dari rakyat sendiri, Bang Dullah? Ya, saya baru dapat informasi dari teman-teman dalam KPK bahwa penyidik KPK yang menerima suap itu ada penyidik yang baru masuk 2019. Berarti itu adalah orangnya Firly. Penyidik-penyidik senior yang 75 orang, baik penyidik maupun penyelidik atau pegawai-pegawai fungsional atau pejabat fungsional, itu adalah mereka yang masuk mulai dari tahun 2004-2005. Yang terakhir itu 2006 atau 2007. Dan mereka itu tidak ada, saya selama 8 tahun lebih di KPK, dari 75 orang itu sekitar 50 orang saya kenal baik, dan selama 8 tahun di KPK saya menangani persidangan atau pemeriksaan 10 kasus pelanggaran kode etik KPK. Dari 10 kasus itu 6 saya jadi ketua majelis dan 4 jadi anggota. Dari 10 orang itu ada 3 yang dipecat dari pegawai KPK, ada 2 yang dipecat dari jabatan seperti itu, kemudian sisanya itu mendapat peringatan pertama, dan ada 1 yang dimutasi dan mengganti uang menggunakan telepon kantor untuk urusan pribadi. Jadi itu hal yang ada di KPK, sehingga demikian saya tahu bagaimana orang-orang yang disebut
75 orang yang tidak lulus itu adalah orang-orang yang punya integritas, punya profesi, punya komitmen yang luar biasa. Misalnya Saudara Giri itu memberikan kuliah tentang wawasan kebangsaan di Lemhanas dan Kementerian Pertahanan. Nah, bagaimana orang yang memberikan mata kuliah wawasan kebangsaan di Lemhanas dan Kementerian Pertahanan tidak lulus dari wawasan kebangsaan? Itu satu. Yang kedua, misalnya Sujanarko, Direktur PJKK, itu adalah bersama saya 2015 dan seorang perempuan juga direktur itu memperoleh penghargaan Satya Lencana dari Presiden. Bagaimana orang yang mendapat penghargaan Satya Lencana dari Presiden tidak lulus wawasan kebangsaan? Atau misalnya Yuli yang ketua Dewan Pegawai yang itu angkatan pertama KPK 2004 selama 6 bulan dilatih, dididik di Polda Jawa Tengah di Semarang selama 6 bulan karena disiapkan jadi calon penyidik dan 3 bulan magang baru kemudian dilantik menjadi pegawai KPK. Bagaimana orang seperti ini tidak lulus wawasan kebangsaan? Nah, jadi oleh karena itu maka ini adalah proses secara langsung maupun tidak langsung secara sistematis untuk melumpuhkan KPK, bahkan untuk mensakratul mautkan KPK dengan memasukkan orang-orang yang memang berniat jahat untuk menghancurkan KPK dari dalam, baik itu berupa Firly ataupun anggota komisioner yang lain, bahkan juga oleh Dewan Pengawas yang juga hari ini terasa sangat tidak berdaya. Pengalaman saya lebih 8 tahun di KPK itu pengawas internal itu sangat energik, sangat signifikan pekerjaan. Mereka bisa periksa ketua KPK, mereka bisa periksa wakil ketua KPK, mereka bisa periksa deputi atau direktur atau pejabat KPK. Hari ini Dewan Pengawas tidak bisa berkutik menghadapi ketua KPK, sehingga kemudian kebijakan yang dilakukan oleh ketua KPK yang melanggar Undang-Undang 2009 tentang KPK, melanggar kode etik KPK, tapi Dewan Pengawas tidak bisa berbuat apa-apa terhadap ketua KPK Firly. Itu persoalannya, sehingga sekarang itu merupakan pesta pora bagi para koruptor, di mana kalau merasa akan diproses oleh KPK, maka kemudian kabur saja ke luar negeri, Singapura, Malaysia, di Cina atau 2 tahun, sudah itu kembali karena nanti setelah 2 tahun akan di SP3-kan. Karena sekarang undang-undang baru KPK dibenarkan SP3. Sementara undang-undang lama tidak ada SP3. Kenapa? Karena korupsi itu kejahatan luar biasa, maka KPK harus super hati-hati untuk menentukan seseorang menjadi tersangka, di mana di pengadilan insya Allah pasti dijatuhi hukuman. Nah, kalau misalnya SP3, maka kemudian ya orang itu bisa di ATM-kan, tidak sudah cukup habis ATM-nya, maka kemudian dihentikan dengan menerbitkan SP3. Itulah tanda-tanda awal kehancuran KPK. Begitu Mas Amir. Iya, sepengetahuan Bang Dula, sebenarnya ada apa gitu dengan ketua KPK yang disinyalir dikatakan menjadi kaki tangan oligarki lah gitu ya? Ya, ketika beliau masih deputi penindakan, beliau melanggar pelanggaran kode etik, dan saya kemudian diundang oleh pengawas internal sebagai ahli untuk dimintai keterangan saya apakah apa yang dilakukan oleh deputi penindakan itu melanggar kode etik atau tidak. Dan saya sudah pernah ceritakan hal ini di beberapa kali, beberapa tempat, bahwa sebelum saya diajukan pertanyaan oleh pengawasan internal, saya ditayangkan dulu video kecil, video singkat beberapa menit. Dan situ saya lihat, dan kemudian saya katakan kepada pegawai pengawas internal itu bahwa ini bukan pelanggaran kode etik, tapi ini pelanggaran pidana. Kenapa? Karena undang-undang KPK melarang orang KPK bertemu dengan tersangka, calon tersangka, saksi, calon saksi dengan keluarganya yang sedang ditangani oleh KPK. Dan Firly itu 2 kali bertemu dengan seorang gubernur yang sedang di dalam pantauan KPK, bahkan berpelukan erat sekali seperti keluarga. Nah, sehingga saya katakan ini bukan pelanggaran kode etik, tapi pelanggaran pidana. Dan kemudian diproses dan ternyata kemudian jatuh hukuman bersalah, hukuman kesalahan besar berat. Dan tapi sebelum
komisioner KPK mengeksekusi putusan Majelis Kode Etik itu, Saudara Firly ditarik oleh instansinya Mabes Polri menjadi Kapolda di Sumatera Selatan. Dan beliau kemudian mengikuti seleksi pimpinan KPK sebagai Kapolda Sumatera Selatan. Ketika sampai di DPR, pimpinan KPK mengirim surat kepada Komisi 3 pimpinan DPR bahwa Firly itu orang yang bermasalah di KPK karena melanggar kode etik. Tapi terakhirnya seluruh anggota Komisi 3 itu memilih Firly secara aklamasi. Kenapa? Pertanyaannya adalah karena Firly itu mantan Deputi Penindakan. Jadi dia tahu bagaimana rahasia orang-orang di Pansel yang pada umumnya mereka adalah penyelenggara negara, tersandra ya. Sehingga kalau tidak pilih Firly nanti kasus mereka diangkat, diungkap dan seterusnya. Begitu juga di Komisi 3 sebagai mantan Deputi Penindakan mengetahui kelemahan-kelemahan dari anggota DPR, dan kita lihat tahu sekarang itu bahwa Ketua Komisi 3 sedang dipanggil oleh KPK untuk dimintai kesaksian terhadap salah satu kasus di Sumatera Selatan. Artinya bahwa memang Komisi 3 itu berpikir agar supaya mereka aman menurut perasaan mereka, ya pilih Firly supaya kemudian mereka bisa selamat. Nah, itulah yang kemudian kondisi hari ini menjadi masalah di dalam KPK. Jadi oleh karena itu, karena dia mantan Deputi Penindakan, maka orang-orang yang 75 orang ini orang-orang yang tidak setuju dengan kebijakan-kebijakan dari Deputi, karena seakan-akan ada kasus yang dilindungi, ada kasus yang diringankan, kasus yang kemudian seakan-akan kepentingan kelompok tertentu. Nah, itulah sebabnya maka di dalam Undang-Undang KPK yang baru, Undang-Undang Nomor 19 2019 tidak menyebutkan bahwa ada tes wawasan kebangsaan, dan kemudian hasil kesepakatan Komisi 3 dengan pemerintah ketika membahas RUU Undang-Undang KPK ini disepakati bahwa pertama tidak boleh ada pemecatan pegawai KPK yang ketika proses mengubah status mereka menjadi ASN. Yang kedua, tidak boleh penghasilan mereka yang selama ini di KPK berkurang. Jadi artinya ketika jadi pegawai ASN, maka struktur gajinya sesuai dengan Undang-Undang ASN, sedangkan gaji pegawai KPK itu lebih tinggi daripada pegawai ASN, maka harus ada kebijakan dari Presiden, katakanlah peraturan Presiden atau Kepres, di mana kemudian dalam bentuk apakah itu insentif atau apa, atau kinerja, insentif kinerja, tunjangan kinerja, sehingga penghasilan mereka tidak berubah. Yang ketiga, putusan MK juga mengatakan tidak boleh ada pemecatan terhadap pegawai KPK. Sehingga dengan begitu, maka tes wawasan kebangsaan ini merupakan ide dari Firly pribadi. Buktinya bahwa 3 orang pimpinan KPK itu tidak setuju dengan pemecatan pegawai KPK ini. Dan kemudian menurut teman-teman di dalam bahwa ide wawasan kebangsaan itu tidak pernah dibicarakan dalam rapim. Saya 8 tahun lebih di KPK, sering saya ikuti rapim, dan kemudian dalam pembicaraan dalam rapim itu, kalau misalnya keinginan ketua KPK bertentangan secara signifikan di mana pimpinan KPK yang lain itu mayoritas tidak setuju, maka putusannya itu ada putusan mayoritas, bukan putusan keinginan dari pribadi ketua KPK. Nah, ini yang kemudian saya minta kepada pegawai KPK yang 75 orang itu, pertama mengajukan Firly ketua KPK ke Dewan Pengawas karena melanggar kode etik. Yang kedua, mengajukan gugatan ke Mahkamah Agung terhadap surat keputusan pimpinan KPK tentang tes wawasan kebangsaan. Yang ketiga, melaporkan ke PTUN, Pengadilan Tata Negara, atas kebijakan atau keputusan BKN yang menyatakan 75 orang tidak lulus itu, dan kemudian melaporkan tes wawasan kebangsaan siapa saja pelaksananya ke Komnas HAM karena ada pelecehan pelanggaran HAM daripada anggota-anggota KPK itu. Misalnya pertanyaan, kenapa Anda belum menikah? Apakah mau jadi istri kedua? Dan terus itu pelanggaran atau pelecehan. Atau misalnya, kenapa kalau Anda bisa disuruh buka jilbab, bisa Anda atau tidak? Atau misalnya ditanya, apa yang sudah pilih, Al-Quran atau Pancasila? Ini pertanyaan-pertanyaan tendensius yang melecehkan agama, melecehkan
hak asasi pribadi seseorang sehingga Iya. perlu ditangani oleh Komnas HAM. Itu Mhm. barangkali beberapa hal Mas Angga tentang Nah, soal menurut sertifikat menurut berdasar. menurut Bang Dullah sendiri, apakah masyarakat ini sudah cukup cerdas melihat kisruh KPK ini mana yang benar, mana yang salah gitu ya? Oh iya, Mhm, saya mhm. saya sudah keliling dalam bulan ini. Saya ke Papua, Papua Barat, Sulawesi Selatan. Iya. Kemudian saya baru 2 hari lalu kembali dari NTT. Mhm. Orang-orang di kampung itu itu semua tahu. Iya. Semua tahu orang kampung. Iya. Di pedal NTT itu orang kampung. Mhm. Yang waktu saya makan di restoran itu orang kampung bilang, waduh, gimana Pak Abdullah, itu kok KPK dibuat seperti begitu. Iya, iya, iya. Itu orang kampung di warung kecil yang saya makan di namanya kota itu Labuan Bajo, pedalaman dari NTT, seperti itu di Manggarai Barat. Itu orang kampung, tapi mereka ngerti persoalan itu. Yeah. Jadi salah besar kalau Presiden Jokowi, salah besar kalau Menko Polkam Mahfud MD, salah besar kalau Firly dan gengnya menganggap bahwa masyarakat di bawah ini bisa dibodohi dengan pencitraan di televisi dan seterusnya. Mereka ngerti kok. Mereka ngerti. Karena kita tidak bisa bohongi nurani masing-masing orang seperti itu. Itu Mas Angga. Cukup jelas di situ ya Bang Dullah ya. Iya. Nah, terakhir nih Bang Dullah ya, dari dialog kita di pagi hari ini. Bagaimana Bang Dullah menyoroti perkembangan kasus persidangan Habib Rizik Syihab, apalagi pledoi kemarin ini menyerang banyak pihak ya. Cukup kepanasan juga tuh pihak-pihak yang diserang. Bagaimana Bang Dullah? Ya, jadi dari situ kan kita bisa lihat bahwa apa yang saya katakan pada awal-awal sekali persoalan kilometer 50 bahwa ini bukan ujuk-ujuk. Iya, iya. Bukan ujuk-ujuk peristiwa kilometer 50 itu. Tapi itu hanya salah satu bagian daripada skenario besar. Karena itu maka saya katakan persoalan ini bermula pada 2017. Ya. Pada Pilkada DKI. Di mana dalam teori apapun, teori ekonomi, teori politik, teori sosial budaya di dunia, bahwa Ahok harus menang. Ahok harus menang. Kenapa Ahok menang? Karena didukung oleh Presiden, didukung oleh semua partai-partai besar, didukung oleh para konglomerat, 9 naga semua. Tapi faktanya Ahok kalah. Kenapa Ahok kalah? Karena HRS dengan 212 turun lapangan langsung ke masjid, musala-musala. Maka kemudian menanglah Anies Baswedan. Dari situlah maka dendam dari 9 naga, dendam dari bagaimana menghancurkan HRS. Maka dibuatlah berbagai rekayasa hoax dan seterusnya memfitnah dia sehingga akhirnya kemudian HRS harus hijrah ke Arab Saudi. Dan kemudian terjadilah apa yang sudah kita tahu, beliau kembali kemudian kriminalisasikan dengan bayar 50 juta cash kasus di Petamburan, padahal Jokowi datang ke NTT juga ribuan orang menyambut dan seterusnya. Begitu juga pilkada anaknya di Solo, pilkada mantunya di Medan, itu juga orang berkerumun dan itu tidak diapa-apakan seperti itu. Yang kedua bahwa kalau misalnya di Bogor itu dianggap itu sebagai suatu pemalsuan atau penipuan atau hoax, berapa banyak misalnya pemerintah yang melakukan berita hoax. Katakanlah misalnya sekarang ini tentang dana haji. Haji diberhentikan. Alasannya bahwa soal COVID-19. Iya. Tapi soal COVID-19 kenapa pemerintah masih melakukan lobby kepada pemerintah Arab Saudi agar supaya memberikan kota atau izin untuk bisa berangkat. Berarti kalau untuk soal COVID-19 sehingga menyelamatkan jamaah, tidak perlu melakukan lobby agar supaya pemerintah Arab Saudi bisa mengizinkan ada umat Islam yang naik haji tahun ini. Artinya itu kan juga berita hoax seperti itu. Atau misalnya Menteri Agama dan DPR mengatakan bahwa pemerintah Arab Saudi tidak mengizinkan haji Indonesia hari ini. Sementara menurut Dubes Arab di Jakarta mengatakan bahwa pemerintah Arab Saudi belum memutuskan, belum menetapkan, belum mengumumkan negara-negara mana termasuk Indonesia yang tidak boleh melakukan haji. Ini kan berita hoax, berita palsu, berita penipuan. Nah, kenapa Menteri Agama tidak dikriminalisasi seperti
HRS dikriminalisasi soal antigen di Bogor seperti itu. Nah, jadi kita tahu bahwa akhirnya sebenarnya 6 laskar yang dibunuh itu hanya sebagai satu perantara atau pelampiasan karena mereka tidak berhasil membunuh HRS, karena HRS bisa lolos dari jebakan di kilometer 50 itu. Maka kemudian 6 buahnya, 6 orang itu dibunuh sebagai satu warning atau satu sinyal peringatan bahwa hati-hati HRS, kamu akan dihabis. Nah, oleh karena itu maka saya lihat ternyata mereka targetkan itu agar supaya HRS itu dipenjarakan sampai 2025 sehingga kemudian aman pemerintah. 2024 partai-partai besar, partai-partai konglomerat, partai-partai sembilan naga bisa lolos dengan aman. 2024 baru kemudian 2025 baru HRS dibebaskan seperti itu. Jadi itu skenario seperti itu, dan orang-orang di kampung itu tahu cerita seperti itu. Saya ketika ke NTB 2 pekan lalu, saya disambut oleh orang-orang FPI, pimpinan FPI di NTB di Mataram. Saya disambut betul, dikawal sana sini seperti karena mereka takut nanti juga terjadi seperti kasus kilometer 50. Padahal saya ini bukan orang FPI, tapi kemudian mereka tahu karena saya terlibat langsung dalam kasus TP3, mereka mengamarkan. Jadi artinya orang di kampung itu ngerti betul persoalan seperti ini. Itu Mas Angga. Baik Bang Dula, mencerahkan di pagi hari ini ya. Terima kasih atas waktunya dan juga sorotannya. Kita jumpa lagi Jumat depan ya Bang Dula. Semoga selalu sehat. Assalamualaikum. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.